Halo semuanya, sekarang kelompok kami ingin mempresentasikan tentang mistifikasi pangan. Sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Emilia Elsa Sulistyo dengan NIM 19I10032. Perkenalkan, nama saya Joseon Februaris Purnama dengan NIM 19I10033. Perkenalkan, nama saya Paramatiara Prawira dengan NIM 19I10049. Perkenalkan, nama saya Ces Alexander Lorenzo dengan NIM 19I10064. Nah, tapi sebelum itu kita harus cari tahu dahulu apa sih itu mistifikasi pangan. Jadi mistifikasi itu berasal dari kata pengecohan, di mana mistifikasi pangan sendiri berarti klaim tentang sesuatu atau produk yang tidak sesuai dengan kebenarannya, sehingga menimbulkan informasi dan mitos dengan bukti yang terbatas dan berkembang di kalayak masyarakat. Berikut ini merupakan 2 contoh mitos yang berkembang di kalangan masyarakat dan adanya 3 produk yang mengklaim tentang sesuatu khasiat atau kandungan di dalamnya namun tidak terbukti. Yuk kita bahas satu-satu. Sebagai salah satu contohnya adalah anggapan masyarakat tentang adanya lapisan lilin pada apel impor yang diidentifikasikan sebagai zat kimia yang berbahaya dan dapat merusak nutrisi dari buah apel itu sendiri. Sebelumnya kita cari tahu dulu nih, ada banyak sekali vitamin yang terkandung dalam buah apel, yakni vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6, B9, dan vitamin C. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang takut akan kehilangan nutrisi dan vitamin yang terkandung dalam buah apel tersebut karena sudah tercemar lapisan lilin pada apel, terutama apel impor. Buah-buahan sendiri apabila tidak ditangani dengan baik akan mengalami perubahan akibat pengaruh fisiologis, fisik, kimiawi, dan mikrobiologis yang apabila tidak dapat dikendalikan akan menyebabkan kebusukan. Buah yang ada di Indonesia sendiri memiliki berbagai karakteristik yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya semua produk hortikultura termasuk di dalamnya memiliki karakter yang sama, yakni mudah rusak yang sulit diatasi karena dapat menurunkan mutu yang akhirnya akan menyebabkan kerugian pada produk pangan tersebut. Sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelapisan menggunakan lilin alami yang salah satunya merupakan beeswax atau lilin lebah. Pelapisan adalah metode pemberian lapisan tipis pada permukaan buah atau sayuran untuk menghambat keluarnya gas, uap air, dan kontak dengan oksigen. Sehingga proses fisiologis seperti permatangan, pembusukan, dan reaksi pencoklatan buah maupun sayur dapat diperlambat. Lapisan yang ditambahkan ini di permukaan buah dan sayur tidak berbahaya bila ikut dikonsumsi bersama buah atau sayuran tersebut. Apa itu lilin lebah atau beeswax? Lilin lebah ini merupakan komponen lipid yang diperoleh dari ampas perasan madu yang kemudian dimasak dan disaring sehingga diperoleh lilin, dan lilin lebah ini sudah food grade atau aman untuk digunakan pada makanan karena terbuat dari bahan yang alami dan memiliki sifat seperti tidak berbau dan mudah leleh. Tujuan dari pelapisan lilin ini adalah untuk mencegah penguapan atau kehilangan air yang terlalu banyak. Selain itu, dapat mempertahankan kesegaran dalam waktu yang lama, mencegah kelayuan serta memperindah kulit pada buah, dan membantu untuk menghambat pertumbuhan jamur, melindungi buah dari memar, dan mencegah kerusakan fisik lainnya. Sehingga anggapan masyarakat tentang kandungan lilin yang ada pada buah apel sepenuhnya tidak salah. Namun, informasi yang diindikasikan bahwa lilin mengandung zat kimia yang berbahaya itu yang salah. Karena pelapisan lilin ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga kualitas baik dari segi fisik maupun nutrisi pada buah apel, terutama apel impor yang butuh proses pengiriman untuk sampai tidak sebentar. Sehingga diperlukan cara untuk membuat buah tersebut tidak mengalami kerusakan dan kebusukan. Salah satunya dengan menggunakan lapisan lilin alami atau beeswax yang sudah aman untuk makanan dan tidak menggunakan lapisan lilin sintetik, bahkan tidak food grade untuk makanan. Mistifikasi pangan.
Apakah benar konsumsi kangkung dapat membuat kita ngantuk? Mari kita lihat dulu kandungan dari kangkung. Kangkung sangat bermanfaat untuk tubuh. Selain bermanfaat dalam sistem pencernaan, kangkung juga memiliki sifat diuretik dan juga berfungsi sebagai pelindung dari sel-sel organ hati. Menurut Stuart, dalam Philippine Medicinal Plants, kangkung sering digunakan sebagai laksatif dan sedatif pada orang-orang yang memiliki gangguan tidur atau dikenal dengan insomnia. Tetapi kenapa kangkung digunakan kepada orang-orang yang memiliki gangguan tidur atau insomnia tersebut? Nah, disebutkan bahwa kangkung itu memiliki suatu bahan fitokemikal, yaitu karbohidrat, flavonoid, sterol, saponin, fenol, dan terpen. Satu atau kombinasi dari fitokemikal yang dimiliki kangkung tersebut memberikan efek sedasi atau memberikan ketenangan. Nah, kangkung memang mengandung komponen kimia yang bersifat sedatif atau penenang, tetapi kangkung tidak dapat menjadi acuan untuk membuktikan bahwa dengan mengonsumsi kangkung kita akan merasakan ngantuk gitu. Karena respon seseorang terhadap zat sedatif itu berbeda-beda, sehingga konsumsi kangkung tidak dapat disamakan dengan memberikan rasa ngantuk pada orang yang mengonsumsinya. Nah, selanjutnya ada produk mistifikasi, yaitu santan dari Tropicana Slim. Nah, produk ini merupakan produk santan bubuk, di mana saat kita ingin menggunakannya, kita dapat melarutkannya dengan air secukupnya sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping ini, produk ini memiliki klaim yaitu rendah lemak. Nah, berdasarkan informasi nilai gizi yang ada di baliknya, produk ini mengandung 1 gram lemak dalam 5 gram produk. Maka jika ada 100 gram produk santan mengandung 20 gram lemak. Nah, aturan yang mengatur tentang klaim pangan di Indonesia ini merupakan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BPOM. Nah, menurut aturan BPOM pada tahun 2011 ini, klaim rendah lemak itu memiliki syarat, yaitu 3 gram per 100 gram pada produk padat atau 1,5 gram per 100 ml dalam produk cair. Produk santan dari Tropicana Slim ini mengandung 20 gram lemak dalam 100 gram produk. Maka produk ini tidak dapat dinyatakan sebagai klaim rendah lemak dikarenakan kandungan lemak pada produk ini melebihi aturan yang sudah ditetapkan. Minuman bersoda yang diketahui mengandung gula yang tinggi pun tidak masalah lagi, karena masih ada alternatifnya, yaitu produk Coca-Cola Zero yang diiklankan sebagai minuman bersoda tanpa gula dan kalori. Coca-Cola Zero mengandung pemanis buatan, yaitu aspartam dan acesulfam. Dengan moto Real Coca-Cola Taste and Zero Calories, Coca-Cola Zero menuliskan informasi nutrisinya dengan 0 kalori, 0 gram lemak, 30 mg natrium, 0 gram protein, dan 0 gram total karbohidrat. Produk tersebut terbuat dari air berkarbonasi, caramel color, asam fosfat, aspartam, kalium benzoat, kalium sitrat, acesulfam, dan kafein. Coke Zero tidak mengandung kalori atau gula dan bukan merupakan sumber nutrisi yang signifikan. Itu dipermaniskan dengan pemanis buatan yang memiliki efek kesehatan yang kontroversial. Kalium benzoat memberikan efek buruk bagi tubuh. Menurut artikel yang saya baca, zat ini bersifat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker, sedangkan asam fosfat yang terkandung dalam soda sangat berbahaya bagi kesehatan gigi. Penggunaan pemanis buatan aspartam juga berbahaya karena bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti asma, hipoglikemia, dan vertigo. Satu studi observasi yang saya baca, yaitu dalam jangka 8 tahun, menemukan bahwa orang yang minum lebih dari 21 minuman dengan pemanis buatan per minggu hampir menggandakan resiko kelebihan berat badan dan obesitas dibandingkan dengan orang yang tidak mengonsumsi minuman jenis ini. Di sini saya menjelaskan produk dari Tropicana Slim, yaitu adalah minty coklat cookies, di mana pada produk kemasan diberitahukan bahwa cookies ini terbuat dari oat dan chia seed.
Namun setelah diselidiki komposisinya, ternyata hanya terdapat oat dan tidak ada chia seed. Hal ini tidak sesuai dengan informasi pada kemasan dengan komposisi untuk membuat cookies tersebut. Namun informasi tentang cookies ini non sugar itu adalah benar karena rasa manis yang didapatkan dari cookies terbuat dari pemanis buatan, dan menurut bacaan yang saya baca bahwa pemanis buatan tersebut mengandung sedikit kalori, sehingga cookies ini cocok untuk orang yang sedang diet. Sekian presentasi video tentang mistifikasi pangan dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.